Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala. Qala dawu Allah Ta'ala sapa Allah Ta'ala. Ya ayyuhan nabiyyu qul azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad daral akhirata fa innallaha 'adda lil muhsinati minkunna ajrun 'azima. Ya ayyuhan nabiyyu ho eling-eling nabi. Kul dawu sira li azwajika maring pira-pira bojo sira. Rupane dawu ing kuntunna lamun ana sapa sira kabeh. Turidna iku ngersakake sapa sira kabeh al hayatad dunya ing penguripan donya wa zinataha lan pepaese donya fata'alaina mongko mrene sira kabeh umattikunna bakal awe mut'a sapa ingsun kunna ing sira kabeh wa usarihkunna lan bakal megat sapa ingsun kuna ing sira kabeh sarohan kelawan pegatan jamilan kang bagus. Wa ing kuntunna lan lamun ana sapa sira kabeh turidna iku ngersakake sapa sira kabeh Allah ing Allah wa rasulahu lan ing utusane Allah wa darul akhirata lan desone akhirat fa innallaha mongko setuhune Allah a'adda iku janji sapa Allah lil muhsinati maring wong-wong kang bagus mingkunna saking sira kabeh ajron ing ganjaran aziman kang agung. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 28 dan 29 sebagai dasar Nabi Muhammad SAW menanyakan hal itu kepada para istrinya. Apa perintah Allah? Yaitu dari ayat tersebut bahwa Allah memerintahkan kepada setiap nabi agar menanyakan kepada istri-istrinya apakah yang akan dipilih oleh istri-istrinya tersebut, apakah kehidupan dunia dan kemewahannya. Kalau misalkan mereka memilih kehidupan dunia dan kemewahannya, maka berikanlah mut'ah dan ceraikan dengan cara yang baik. Jadi itu perintah Allah kepada para nabinya. Jadi kalau istri-istrinya itu memilih kehidupan dunia dan kemewahannya, itu disuruh mut'ah. Jadi nikah dengan perjanjian lalu disuruh menceraikan, tapi dengan cara yang baik. Tetapi sebaliknya, apabila para istri tersebut lebih memilih Allah dan memilih Rasulnya serta kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah telah berjanji kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, bagi mereka adalah pahala yang agung. Ahzab ayat 28 dan 29 tersebut sebagai dasar bahwa setiap nabi harus menanyakan kepada istrinya tentang pilihannya, mana yang dipilih. Wa makna hadzal baiti lan utawi maknane iki labet iku anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku fariqud dunya, wong kang misahi donya.
Wa indahu lan iku ing dalem ngersane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yauma idzin ing dalem dinane iki ai qul li azwajika ila akhirih tis azaujatin opo songo piro-piro bojo wadon wa ula itisi lan utahi mengkono-mengkono songo guna iyo songo alawati kang khuyirna padha milih sapa guna baina dzalika ing andalem antarane mengkono-mengkono pilihan wa hadza lan utawi iki khuyirna min khosoisihi sallallahu alaihi wasallam iku saking kekhususane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai anna takhir tegese sak temene kang den pilih alan nisai ing atase wong wadon fi nafsihi ing dalem awak dhewe ne Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimna mufaraqat tahu ing dalem antarane oleh misai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahunna maring nisa tolaban krana nupri lid dunya maring donya wal iqamatu lan jumeneng utawa netepi ma'ahu sempertane Kanjeng Nabi tolaban krana nupri lil akhirati maring akhirat wajibun iku wajib alaihi sallallahu alaihi wasallam ing atase Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna dari bait dalam nadhoman antis iniswatin wafatul Mustafa khuyirna fakhtarna nabiyal muktafa adalah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sudah memisahkan diri dari dunia. Jadi Nabi itu tidak pernah mempunyai rasa kebergantungan kepada dunia. Nah, ketika itu Nabi mendapatkan wahyu Allah yaitu ayat Al-Ahzab tadi ayat 28 dan 29. Nah, ketika ayat itu turun Nabi mempunyai 9 istri. Dari ke-9 istri tersebut semuanya memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang memilih kehidupan dunia dan kemewahannya. Ke-9 istri tersebut itu merupakan ciri khas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu wanita-wanita tersebut dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri berdasarkan perintah Allah, berdasarkan wahyu Allah. Adapun istri-istri yang lain semuanya ada yang memilih dunia sehingga harus diceraikan.
Adapun istri-istri yang tetap memilih akhirat atau memilih bersama dengan Nabi sebagai orang yang diikuti, itu sebenarnya wajib. Jadi memilih akhirat itu wajib, terutama bagi Nabi Muhammad SAW. Untuk nabi-nabi yang lain juga wajib. Jadi lebih memilih kehidupan akhirat itu adalah wajib hukumnya. Itu bagi Nabi, terutama Nabi Muhammad SAW. Watazawaju utawi garwa aksara kelawan luwe akeh min arba'in saking papat ila nihayatin saking tanpa batasan niku jaizun wenang lahu keduwe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu krana sak temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makmunun iku wong kang den amanake minal juri saking perkara lacut. Kanjeng Nabi Muhammad SAW menikah lebih dari 4 wanita atau tanpa batasan. Jadi mulai dari 4 atau tanpa batasan itu dibolehkan. Jadi menikah 4, 9 atau lebih dari itu atau tanpa hitungan itu dibolehkan. Alasannya adalah karena Nabi Muhammad SAW itu makmunun minal jur, orang yang diamankan dari berbuat lacut atau berbuat aniaya, berbuat yang menyalahi aturan Allah, berbuat tidak adil dan sebagainya. Jadi jur itu pokoknya intinya sifat lacut, jadi dolim dan sebagainya, tidak mungkin. Jadi Nabi tidak mungkin melakukan perkara jur, itu nggak mungkin. Wakanat lan ono oba ziyadatu tambah alatisin ing ngatasé songo khurimat iku den haramake. Nabi menikah lebih dari 9 itu dilarang. Meskipun tadi boleh saja menikah tanpa batasan berapa banyaknya, tapi di sini kalau lebih dari 9 tidak boleh. Kenapa kok 9 tidak boleh? Itu karena dawuh Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 52 yang potongan ayatnya adalah la yahillu laka an-nisa'u mim ba'di, la yahillu laka an-nisa'u mim ba'du. Biqauli ta'ala kelawan dewe Allah Ta'ala, la yahillu ora halal laka kedue sira Muhammad an-nisa'u apa wadon mim ba'du saking sause iki ae tis i. Jadi dalam surat Al-Ahzab ayat 52 ada larangan menikah lebih dari 9 untuk Nabi Muhammad SAW. Sumanusikho mongko nuri den pusat apa dzalika mengkono la yahilu lakan nisa umim ba'du. Biqauli ta'ala kelawan dawe Allah Ta'ala rupane dawu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahunna al-ayah. Larangan tadi, larangan menikah setelah mempunyai istri 9 menikah lagi itu ada larangan. Tapi larangan itu dihapus oleh firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 50, yaitu inna ahlalna, inna sak temene kita
ahlalna iku ngalalake sapa kita laka maring sira Muhammad azwajaka ing pira-pira garwa sira Muhammad allati kang ataita kang wis paring sapa sira Muhammad ujurahunna ing mahare azwajak utawa alati al ayah. Pada potongan ayat surat Al-Ahzab ayat 50 ini, istri-istri Nabi yang sudah diberi mahar itu halal bagi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini tidak menghitung jumlah, jadi jumlah yang diterapkan mim ba'du tadi dihapus oleh ini, jadi bebas berapapun boleh. Tapi sejarah mengenal bahwa sepeninggal Nabi Muhammad SAW itu cuma 9 istri. Jadi 9 istri. Tapi 9 istri ini semuanya memilih akhirat, memilih Nabi Muhammad sebagai orang yang diikuti. Nah, yang selain 9 ini itu banyak lagi, tapi kesemuanya hampir rata-rata memilih dunia. Lakin tetapi ne lam yako ora pisan-pisan tumibo minhu sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tazawwaja ing garwa ba'dan nahi ing dalem sause larangan aniz ziyadati saking tambah alaiha ing atase tis'ah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan larangan, jadi la yahillu lakan nisa'u mim ba'du. Nah, setelah ayat itu turun, Nabi itu tidak pernah menikah lagi. Jadi tidak pernah menikah lagi, tidak pernah menikah dari lebih dari 9. Jadi setelah 9 kalau mau menikah lagi ya otomatis mungkin faktor kadang istrinya meninggal 1 baru tambah lagi 1, ya 9 itu terus, tidak pernah 10. Jadi ceritanya seperti itu. Ada pendapat seperti itu. Setelah larangan, Nabi tidak pernah menikah lagi, jadi cuma 9. Walaupun misalkan kok 1 tidak ada, ya menikah lagi cuma 1, tidak mungkin 2. Jadi misalkan 8, ya menikah lagi baru 9, tidak mungkin 10. Itu setelah larangan. Jadi sudah setelah larangan itu turun, Nabi sudah tidak menikah lagi. Jadi jumlahnya ya cuma 9. Sampai di akhir juga 9. Kalau lebih jelas, yang 10 itu diceraikan. Ada faktor-faktor yang menuntut untuk cerai. Jadi biarpun Nabi Muhammad SAW cerai itu kan tentu dengan cara yang sangat baik. Bahkan dalam ayat berikutnya itu siapapun yang diceraikan Nabi itu boleh dirujuk kembali, langsung dirujuk kembali boleh. Itu. Wa minal khusuisi aidon wallahu alam. Demikian penjelasan tentang istri-istri Nabi yang berjumlah 9 yang patut kita panggil dengan Ummul Mukminin. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang disertai hidayah. Semakin hari semakin bertambah ilmu dan hidayah, dan semoga lantaran ngaji ini pula guru-guru kita, orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.